Penjaga penjara terkejut saat melihat napi baru yang masuk. Tubuhnya sangat besar, semua orang harus mendengak untuk melihat wajahnya. Bahkan, Mas Sipir pun ikut gentar saat pertama kali melihatnya. Namun, yang mengejutkan, pria ireng itu ternyata sangat wagu. Ia takut pada petengan sampai-sampai memohon agar lampu tidak dimatikan saat malam hari. Mas Sipir menuruti permintaannya, dan pria ireng pun mengucapkan terima kasih. Sulit dipercaya kalau orang seperti itu disebut pembunuh. Rasa penasaran membuat Mas Sipir membuka berkas tentang pria ireng itu, dan hasilnya mengguncang hatinya. Beberapa hari sebelumnya, dua anak perempuan seorang petani hilang seperti dicolek lampor. Yang tersisa hanyalah bercak getih abang. Petani itu panik, menyuruh istrinya memanggil mas-mas idaman, lalu mengikuti jejak getih itu. Setelah menyeberangi sungai, ia menemukan mainan anak-anaknya. Tak jauh dari sana, seorang pria jegong sambil memegang kedua putrinya. Pemandangan itu membuat semua orang meneng. Namun, Mas Sipir merasa ragu. Sampai suatu hari, ada tahanan baru masuk penjara. Wajahnya lebih wagu, tatapannya aneh, terlihat idiot. Pria ireng langsung memperingatkan bahwa tahanan itu menggilani, dan benar saja, tiba-tiba tahanan itu menyikut polisi, kemudian menekeknya hingga hampir bongkok. Mas Sipir berusaha menolong, namun bambangnya didengkul hingga ia jatuh tak berdaya. Untungnya ada penjaga lain yang menggebuknya. Mas Sipir masih tergeletak kelaranen. Ia bangkit sambil menahan lorong. Tiba-tiba pria ireng menarik kerah bajunya dan menjepit pahanya. Mas Sipir panik, takut kalau pria itu berniat jahat. Namun mendadak semua lampu penjara menyala terang, menyilaukan mata yang akhirnya menjeblok. Pria ireng melepaskan Mas Sipir itu, tapi hal wagu terjadi. Segerombol laler keluar dari mulut pria ireng. Mas Sipir langsung mari dan menyadari bahwa pria ireng orang baik. Karenanya, Mas Sipir bisa kembali bal-balan dengan istrinya. Keesokan harinya, ia menemui pengacara untuk membuktikan pria ireng tidak bersalah. Tapi semua bukti mengarah ke pria ireng sebagai pelaku. Hukuman mati sudah dijadwalkan. Sebelum eksekusi, Paul memberinya roti canai buatan istrinya. Pria ireng langsung ngomong, sebenarnya dia bukanlah pembunuh itu. Pelaku sesungguhnya adalah tahanan baru. Saat pria ireng sampai di lokasi, kedua gadis itu sudah tak tertolong. Ia hanya bisa nangis gugruk dan meminta maaf pada sang petani karena gagal menyelamatkan mereka. Mas Sipir hancur mendengar pengakuan itu dan ngomong orang sebaik dia tidak pantas mati. Tapi pria ireng ngomong bahwa ia sudah lelah melihat manusia saling menyakiti. Ia pun tak ingin hidup lebih lama lagi. Mendengar ucapannya, Mas Sipir hanya terdiam tak berkata. Film ini berjudul The Green Mile yang rilis tahun 1999.